baik mutakaddimin dan mutaakhirin yang senantiasa ikut memperjuangkan agama Islam ini sehingga ajarannya telah bisa kita rasakan, kita nikmati iman, Islam, ihsan. Kalau tanpa ulama ibu-ibu, tanpa perjuangan para rasul, tidak mungkin kita bisa berhadir ke majelis ilmu mengaji seperti ini. Dengan ada para ulama, ada pengarang kitab, kita bisa baca kan. Dengan perjuangan para rasul, kalau tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu memperjuangkan masa jahiliyah, mana mungkin ada perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup, tapi adat jahiliyah itu dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perjuangan, berharap umatnya kelak juga bersama dia di surga. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini hadis, pelajaran kita hadis baru dimulai, atau teringat saya memang pernah udah saya bahas di sini masalah niat. Niat sudah ya? Udah. Kalau enggak juga itu boleh juga dilihat di saya ada YouTube-nya saya buat tentang niat. Tapi kalau mau kita bahas lagi ngambil berkah, karena saya tengok ini mungkin permulaan ya, membaca kitab hadis boleh kita baca Ustazah Hanu. Tentang niat baru kita sambung nanti saya jabarkan sedikit. Bacanya aja kan? Matannya. Saya mengerti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis al-awwal. Hadis pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirati bin Bardizbah Al-Bukhari Abul Husaini Muslim Ibn Hajjaj bin Muslimil Qushairi Yunnai Saburiyun fi sahihahima ladaini huma asahul kutubil musannafah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang pertama, hadis arba'in. Itu berjudul tentang niat. Penting kita menghafal hadis ini. Ada hadis Nabi, siapa yang membawakan suatu hadis. Yang dengan hadis itu orang bisa menjadi taat, meninggalkan maksiat, maka dia mendapatkan pahala sama seperti para nabi yang siddiq, 70 para nabi yang siddiq. Inilah pentingnya. Dan begitu juga man hafiza, ada hadisnya itu dalam kitab Abi Zamrah, man hafiza, siapa yang menghafal satu hadis saja daripada hadis Nabi juga mendapatkan pahala seperti itu. Bahkan ini insya Allah orang yang hafal hadis 40 hadis ini akan dikumpulkan nanti dengan para ulama-ulama di padang mahsyar dengan para orang alim. Itu ada hadisnya. Siapa yang menghafal 40 hadis daripada hadisku ini akan dikumpulkan beserta orang-orang yang beserta para nabi, beserta para syuhada dan para orang yang saleh ketika di padang mahsyar. Kita kan butuh dekeng di sana, butuh teman. Jadi usahakan hafal ini. Saya senang ketika pergi saya ke Banda Aceh, Bu-ibu, singgah ke Fakultas UIN. Salah satu persyaratan orang itu saya tengok untuk supaya lulus sidang harus hafal rupanya hadis arba'in ini. Iya. Jadi di pondok pesantren juga pernah dibuat seperti itu. Untuk syarat mengambil ijazah aliyah harus hafal ini, harus hafal juz amma, kan begitu. Menjadi persyaratan. Senang saya mendengarnya fakultas ada membuat seperti itu.
Saya dengar itu kenapa, saya tanya kenapa yang ini itu kan cerdas, kenapa dia itu lama selesainya. Oh ustazah, di sini ada persyaratannya karena dasarnya dulu nggak pondok pesantren, nggak mau hafal dia juz amma 30, nggak mau hafal dia hadis arba'in, lama lah selesai. Oh begitu, itu menjadi persyaratan di fakultas. Masya Allah, benar apa sekali inisiatif para dosennya itu untuk menumbuhkan semangat kita cinta Al-Quran dan hadis. Bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau masalah hadis yang pertama itu diceritakan tentang niat. Ini hadis ini diterima oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin, siapa tuh? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini sahabat Rasulullah, termasuk khulafaur rasyidin yang dulu asalnya itu orang yang sangat memusuhi Islam, bahkan dia sendiri mengikut adat jahiliyah, putrinya sendiri pernah dikuburnya, tapi ketika dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara perempuannya, yang pada saat itu dia ingin bertujuan ingin membunuh Rasulullah, udah menghunus pedangnya. Siapa itu? Rasulullah itu yang mau mengajak orang masuk Islam itu. Tapi ketika dia dengar alunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh saudara perempuannya, yang dia ingin menegur saudara perempuan tadi, ingin membunuhnya, begitulah tiba-tiba tergugah hatinya dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Apa kata apa? Ketika dia ingin, apa yang kau baca itu, coba saya lihat, kamu tidak boleh menyentuhnya, kata apa? Udah ditampar sempat adiknya tadi. Tidak boleh, karena Al-Quran itu suci, tidak boleh disentuh kecuali orang bersuci, disuruh dia berwudu. Gitu. Itulah dasar dia pertama memeluk agama Islam. Jadi itulah Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ini sebelum saya sedikit, Umar ini sejarahnya kan begitu. Tapi ketika dia sudah menjadi orang Islam, menjadi pemimpin yang paling adil, itu Umar Amirul Mukminin. Bayangkan anaknya berzina, sanggup dia merajam sampai mati. Itu kenapa kita nggak tahu kebenarannya, apakah benar anaknya tadi, tapi karena ada saksi dia laksanakan sesuai dengan hukum. Ada saksi yang menyaksikan, ada yang mengatakan anaknya itu kena fitnah seperti itu, tapi karena ada 2 orang saksi, saksinya dihitung adil, maka terpaksa dijalankan itu hukum tadi. Itu pemimpin yang adil, doanya mustajab, lebih mustajab daripada 1000 wali. Itu Sayyidina Umar, sorbannya saja ada api besar yang setiap tahun membakar kota Madinah. Ketika musim panen, itu selalu terjadi kebakaran. Selalu kebakaran kurma itu, rupanya kalau dia sudah anggur itu, dia bisa meledak, sedikit saja api meledak, sehingga setiap tahun itu memakan korban. Beribu rumah habis, kebun habis, orang banyak korban. Apa kata Sayyidina Umar? Silahkan, ketika dilaporkan kepada dia suruhlah utusannya ini, bawa sorbanku ini, kipaskan nanti kepada api itu. Katakan, ini sorbannya Sayyidina Umar. Kalau benar Sayyidina Umar itu dia adalah orang yang adil, maka berhentilah engkau api, berhenti apinya. Ada lagi terjadi pada saat itu, ibu, adat jahil. Ini adat di Sungai Nil. Sungai Nil itu selalu memakan korban tiap tahun. Kalau tidak dikasih tumbal perempuan, anak gadis yang perawan, di situ pasti menelan korban banyak di Sungai Nil. Jadi dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Datanglah dia. Ini ada, kalau di majalis Susaniah ini ada itu ditulis. Biasa kalau ada orang kerasukan, dibacakan ini, setannya itu lari. Tapi saya tidak pernah amalkan. Jangan kalian kasih orang kemasukan kepada saya. Ini satu amalan juga nggak ada ijazahnya. Itu tulisan Sayyidina Umar itu dibacakan. Apa ditulisnya? Ini ada Sungai Nil. Tiap tahun memakan korban, dilaporkanlah. Adat di sana kalau macam kita lihat di TV-TV itu, kalau nggak dikasih perempuan situ, dikorbankanlah anak gadis. Setiap tahun ini dipilih, diundi, siapa nanti dapat namanya keluar, maka dia wajib dikorbankan di situ, ditenggelamkan di sungai sampai mati. Itu adat dulu.
Jadi ketika orang resah dengan adat itu, maka datanglah Sayyidina Umar, setelah dilaporkan, datang dia ke sungai tadi, ditulislah satu tulisan. Ada tulisannya di sini. Wahai ada situ, jika engkau datang daripada sisi Allah, maka silahkan. Tapi jika engkau datang bukan dari sisi Allah, maka pergilah. Kami tidak butuh kepada engkau. Dari situ berhenti sungai, nggak pernah banjir lagi menelan korban. Itulah doa mustajabnya orang adil. Ini salah satu keutamaan Sayyidina Umar. Dalam apa? Ada di sini lafaznya itu, saya ada santri saya, mamanya itu macam sakitnya itu kena santet bilangnya. Saya suruh ini coba ini catat. Jangan saya mencatat, catat, coba. Kalau bacakan, tiupkan ke minuman orang tuamu itu. Saya tengok alhamdulillah sehat juga orang tua, tapi bukan saya yang obati. Saya suruh dia yang buat, baca selawat, baca ini, bacakan ini. Jadi itu keutamaan Sayyidina Umar. Kemudian kalau suami itu Rasulullah SAW, saya dengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, ya kata Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, hanya saja setiap pekerjaan itu disertai dengan niat. Apa niat ibu-ibu tadi yang mengaji ke sini? Ya, untuk mencari keredaan Allah. Ya Allah, berikan kami keredaan, karena salah satu jalan kita mendapatkan keredaan Allah itu berzikir. Kan hadir ke masjid itu berzikir. Fadilah daripada zikir itu ada 35 fadilahnya, salah satunya mendapatkan keredaan Allah. Mudah-mudahan kita berhadir di majlis ilmu berzikir ini mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, ya innamal a'malu binniyat, hanya saja setiap pekerjaan disertai dengan niat. Wa innamal likulli amri'in ma nawa, hanya saja setiap perkara itu tergantung apa yang ia niatkan. Maka penting kita berniat. Niat itu ra'su kulli amalin, pangkal daripada segala urusan. Maka kalau kita ingin baik urusan kita, niatlah baik. Jangan sekali-kali meniatkan buruk. Pamangkana hijratu ilallahi wa rasul, siapa yang tujuannya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Siapa yang tujuannya kepada Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan itu juga. Dan siapa adalah hijrahnya kepada dunia, tujuan pada dunia, yusibuha, dia mendapatkannya itu, yusibuha, niscaya menemuikannya dunia. Apa keinginan kita? Saya ingin menjadi pegawai supaya kaya dapat, tapi tidak dapat pahala. Tapi saya mau jadi pegawai itu supaya mudah rezeki saya, mudah saya itu tidak sibuk saya dengan mencari harta lagi, berjual di mana, supaya saya mudah juga beribadah, tenang. Maka dapat dua-duanya. Akhirat kita dapat, dunia kita senang. Au imra'atan yungkihuha, atau perempuan niscaya menikahkannya perempuan. Kalau tujuannya ke perempuan, dia menikahi juga perempuan itu nanti dapat. Ini ada sejarahnya kenapa hadis ini. Ini ada sahabat Rasulullah pergi hijrah, dia tujuannya bukan rupanya karena hijrah, karena ada seorang perempuan yang cantik di sana ingin dia nikahi. Makanya ini ada hadisnya. Maka akhirnya apa? Dapat dia perempuan tadi, pahala hijrahnya tidak dapat. Begitulah kita kalau ke pengajian juga. Kalau niat kita tadi bukan karena mencari ridha Allah, maka tidak dapat. Maka hadir ke majlis ilmu, sesuatu yang wajib, menuntut ilmu wajib. Dalam kajian usul fikih, sesuatu yang wajiblah kita niatkan. Wajib kita berniat. Sesuatu yang sunat kita niatkan. Maka puasa sunat ibu sudah sudah siang terbangun, ya kan? Enggak membaca niat, enggak apa-apa. Siangnya kita baca niat, sah. Tapi kalau puasa fardu harus sebelum terbit fajar kita baca niatnya, karena wajib. Jadi kalau puasa sunat, saya rencana Senin Kamis puasa, sudah jam 8 lah baru kita baca niat puasa, boleh, masih dapat pahala. Karena sesuatu yang sunat diniatkan dalam kajian usul fikih, ya. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu tujuannya itu kepada apa yang ia niatkan kepadanya. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muhaddisin, dua imam hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi niat ini sudah pernah saya bahas sejarah, ada di sini beberapa hikayat cerita.
tentang niat ini. Salah satunya di sini juga ada dibahas Nabi akan hijratul mukminin khairum min amalih. Hijrah apa niatul mukminin khairum min amalih. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Karena amalan kita ini kadang rusak, tetapi niat itu tidak rusak-rusak. Kan begitu. Kadang ada lagi pahala niat ini kita dapatkan hasil di akhirat daripada yang sudah kita perbuat. Karena kalau kita perbuat ini kadang ada timbul ria, ya kan? Ada timbul takabur, ada timbul uzub. Akhirnya ketika sudah naik ke langit keempat, ke langit kelima dicampakkan lagi, udah pun ke langit ketujuh dibuangkan lagi. Ada sifat ujub kita rupanya. Lupa kita itu dari hidayah Allah, kita menganggap kita hebat sudah beribadah karena perbuatan kita sendiri. Akhirnya dicampakkan juga, nggak selamat amalan tadi. Tetapi niat kita yang baik itu selamat. Selamat. Maka dikatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah ini Majalisus Saniyah ini syarahan daripada kitab Arba'in. Maka nanti di hari kiamat itu diberikanlah hamba itu akan catatan amal kebaikannya diberikan kepada kita. Maka inilah dikatakan hari kiamatnya hari terheran-heran. Termasuk hari terheran-heran. Kenapa heran-heran kita? Heran ketika diberikan catatan kepada seorang hamba, diceritakan di sini ada hamba yang bertanya, bukan amalanku ini ya Allah. Karena di akhirat itu semuanya jujur, nggak bisa berbohong. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu ala arjulihim bima kanu yaksibun. Di mana pada hari itu ditutup rapat mulut kita, berkata tangan kaki kita dengan apa yang kita kerjakan. Ini semua anggota yang naik saksi nanti. Maka di situ nggak ada boleh kita berdusta. Maka ketika dia sudah mendapatkan bonus, ini pahalamu kata Allah, catatan kewajiban terima dia di tangan kanan. Dia bertanya lagi, ini bukan catatan amal kebaikan saya ya Allah, saya dulu tidak pernah berhaji kan gitu, tidak pernah berumrah, tidak pernah bersedekah sebanyak ini, tidak ada ini amalan saya, tidak ada berjihad, dari mana ini dapat saya? Itu amalanmu kata Allah. Diterangkan dalam hadis ini, hadis Rasulullah. Dia menolak, bukan amalan saya. Kenapa? Karena saya tahu dulu kamu ada niat melakukan itu. Kamu dulu kalau bercita-cita, kalau kamu punya harta yang banyak, kamu akan naik haji. Kalau kamu punya harta yang banyak, kamu bersedekah. Kalau kamu punya tenaga yang kuat kamu akan berjihad di jalan Allah. Dia punya niat yang banyak, yang baik. Maka akhirnya dia mendapatkan pahala daripada niatnya itu. Itu diterangkan. Makanya ada satu khazanah kata Allah, ada satu simpanan yang kamu tidak tahu, siapa pun tidak tahu selain daripada aku. Apa simpananmu? Itulah niat kata Allah. Niat kamu dulu ada baik, maka saya berikan niat kamu itu, pahala kamu itu, saya lipat gandakan lagi. Kadang nanti yang kekal entah niat kita cuman maka kita perbanyaklah niat-niat yang baik. Kadang amalan kita ini banyak yang rusak. Belum mampu kita menjaga, belum mampu kita lagi mengapakan hati kita ini. Masih banyak penyakit hati ini yang di dalam diri kita. Kemarin kita mengaji di mahabbah itu, manusia itu kan mempunyai 4 ya. Ada 4 sifat keburukannya, ada sifat kebinatangan, ada sifat buasnya. Jadi masih banyak sifat kebinatangan kita ini belum bisa kita tundukkan. Itu di sini di tentang tentang niat itu ada dibahas tentang nanti kita terheran-heran di akhirat itu dengan amalan yang kita dapat. Kalau kemarin saya mengajar anak-anak ketika sebelum memasuki surga, kita akan dimandikan di mana namanya itu di Telaga Kausar. Telaga Kausar ini sungai menuju surga, sebelum surga itu Telaga Kausar Rasulullah SAW. Jadi ketika di situ kita sebelum masuk surga juga itu didatangkan dulu orang lain. Kita nggak bisa masuk surga. Ini kalau ada sangkut pautnya kita dengan manusia dulu, maka di situ diminta dipertanggungjawabkanlah.
Oh, saya sudah dibakar di api neraka, ya kan? Sudah melewati sirat begitu. Sudah melewati sirat, alhamdulillah sudah sampai ke tepi surga, sudah dimandikan. Mau masuk ke surga? Stop, kata malaikat dulu. Jangan dulu masuk surga. Tanya dulu, kata Allah. Siapa ada sangkut paut dengan sepolan ini? Kalau ada dulu dia ini menyakiti orang lain, maka minta sekarang tanggung jawabnya. Diminta. Akhirnya ada orang yang sudah memang dia mau masuk surga, nggak jadi masuk surga. Nah, inilah malaikat tadi banyak yang menyaring amalan kita itu. Karena ada kita dengar itu, ada orang tua yang harusnya dia sudah masuk surga dikeluarkan lagi karena ada anaknya yang menuntut pertanggungjawaban. Kenapa dia tidak dididik menjadi anak yang soleh? Kesalahan orang tua. Kenapa dia tidak dimasukkan di pondok dulu? Kenapa dia dibiarkan sekolah tanpa ada didikan agama Islamnya? Kewajiban orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah kami bersaudara semuanya, ya uningku ada di sini. Semuanya dimondokkan dulu ke pesantren oleh bapak saya. Dari kelas 1 SD begitu tamat semua mondok. Ada yang bertahan, ada juga yang tidak. Tapi alhamdulillah karena sudah dasarnya agama, akhirnya kembali, Bu. Senang mengaji nih, saya kan datang dia lagi mengaji. Tahu dia pentingnya ilmu, balik. Dasarnya karena memang udah diajarkan oleh orang tua kita pentingnya agama itu. Jadi begitu. Itu inti hadis tentang niat. Nah, ini kita tahu juga di sini pernah ada kisah, ya, ini sudah sering kita dengar, kisah seorang hamba yang dia bercita-cita melakukan keburukan, akhirnya dia dapatkan keburukan itu. Seorang hamba, ada hamba yang soleh, ya kan, ada hamba yang fasik. 2 orang saudara, yang satu saleh, yang satu fasik. Tapi yang fasik tadi ini karena tidak ada ilmu, pernah dia bercita-cita ingin bertemu dengan setan. Padahal setan itu dibilang musuh yang nyata. Jangan, sudah dikata musuh nyata, tuh apa kita ingin berjumpa sama dia? Kalau namanya musuh nggak usah kita temui. Iya, betul. Nggak usah kita dekati. Dia pernah munajat kepada Allah, dia ingin melihat setan itu. Akhirnya apa? Dinampakkanlah, datanglah setan, tetapi dengan wujud orang yang soleh, pakai sorban dia, pakai apa dia. Digodalah si laki-laki tadi. Apa katanya? Oh, sebulan capeknya lah engkau itu sudah beribadah selama 40 tahun umurmu. Kau gunakan untuk beribadah. Engkau salat tahajud, kau kurangi tidurmu. Engkau puasa, engkau kurus gara-gara berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari. Tidak ada kau nikmati kenikmatan dunia. Padahal umurmu masih ada tersisa 40 tahun lagi. Lebih baik kamu berhura-hura. Kamu gunakanlah si umurmu itu gunakan untuk bersenang-senang menikmati keindahan dunia. Tahu kau di luar di sana itu bagaimana enaknya minum khamar, bagaimana nikmatnya berzina, digodalah oleh ini tadi, setan tadi. Nah, ini karena tidak ada ilmu, tidak ada yang membentenginya. Inilah makanya tidak boleh kita beribadah kalau tanpa ilmu. Ahli ibadah yang tanpa ilmu, makanya dikatakan satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah ini mudah digoda setan, mudah dia tertipu. Padahal umur itu, yang memegang umur itu yang tahu, gak ada yang tahu kecuali Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Tapi iza jaa ajaluhum lastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Apabila ajal kamu telah tiba, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa. Yang tahu hanya Allah, tidak siapapun yang tahu. Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya dia tergoda dengan bujukan setan tadi. Bercita-citalah dia, turunlah dia dari tempatnya sudah di atas, turun ke bawah untuk ingin melakukan maksiat. Sementara ahli yang fasik tadi, saudara fasik tadi, dia sudah berada di tempat yang kotor, di tempat yang hina, maka terpikir dia, manusia saja jejok, ya, jijik melihat saya, bagaimana nanti saya bertemu dengan Allah? Tergugahlah hatinya untuk bertobat. Ya Allah, saya ini sudah begitu hina, dengan pakaian yang sangat kotor, kumuh, tidur di sampah, nggak siapa yang selesai minum khamar dia. Kan banyak orang peminum itu tidur di aspal tuh, nggak ada sadar dia lagi. Akhirnya
Bertujuan dia naik ke atas untuk supaya dibimbing saudara tadi bertobat. Sementara saudara tadi sudah bertujuan bermaksiat. Yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Dijatuh, yang di atas kena yang di bawah, meninggal dua-duanya. Tapi yang fasik tadi dengan kebaikan niatnya dan usaha sudah ada naik untuk mau merubah dirinya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi yang berniat salah tadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.